Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Putri Rahmatia dari kelas Manajemen 21J. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan, bab 2, yaitu tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Kita langsung aja ya ke pembahasan. Di sini ada tujuan manajemen risiko keuangan. Di sini ada 6 tujuan secara umum. Yang pertama, melindungi perusahaan. Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dan tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, ada membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Ada yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Maksudnya itu mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat, ini sebagai peringatan untuk berhati-hati. Jadi si perusahaan bisa bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kelima, ada meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko atau peta risiko ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan peningkatan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir itu ada sosialisasi manajemen risiko, yaitu membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya si manajemen risiko tersebut. Kemudian juga yang akan kita bahas yaitu fungsi manajemen risiko keuangan. Nah, di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, planning, actuating, controlling. Planning itu perencanaan. Dimulai dengan menetapkan visi dan misi tujuan dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi-misi prosedur yang kebijakan ini ditulis, fasilitasi, briefing, sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko. Yang kedua ada actuating atau pelaksanaan. Proses identifikasi dan pengukuran risiko terukur dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Kemudian ada pengendalian atau controlling. Kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkelas atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dan dari manajemen ini adalah umpan balik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.